Jangan pernah ragu untuk membuang atau menyingkirkan teman, keluarga, maupun saudara kalian yang toksik. Karena mereka akan menghambat hal-hal positif untuk datang ke hidup kalian. Semakin cepat kalian membuang atau menyingkirkan orang-orang yang kalian rasa toksik dalam hidup kalian, maka akan semakin cepat hal-hal yang baik datang ke hidup kalian. Contoh gampang itu kayak gini, sis. Kalau misalnya di dalam hidup kita tuh kita cuman hanya ada ruangnya terbatas. Sama seperti pikiran, ketika kita memikirkan satu hal, pasti di saat yang sama juga kita telah menapikan atau menyingkirkan pikiran yang lain tentang hal yang kita pikirkan di kepala kita. Jadi kalau misalnya kalian berusaha untuk menyingkirkan dan membuang semua energi-energi positif termasuk itu teman-teman kalian yang toksik, maka hal itu akan secepatnya digantikan dengan hal-hal yang positif. Karena hal positif itu akan mendapat tempat di dalam diri kalian dan di dalam pikiran kalian karena kalian sudah membuang energi negatif itu. Contoh simpelnya sih seperti itu. Aku sendiri ngomong ini berulang-ulang karena aku sudah membuktikannya. Aku nggak perlu kasih contohnya secara ini ya, secara detail ke kalian, tapi percayalah bahwa hal-hal yang positif itu membutuhkan ruang dalam diri kita. Itulah mengapa kalau misalnya kita mempunyai hal-hal yang negatif di dalam hidup, baik itu pikiran, teman, lingkungan, kalian kalau bisa menghindar deh. Karena aku merasa aku telah membuang satu circle atau hal positif dalam hidupku, aku telah membuang circle negatif dalam hidupku, dan kalian tahu apa? Aku digantikan dengan circle yang lebih baik dan hal-hal positif lainnya bertubi-tubi datang kepadaku setelah aku buang itu secepat. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian juga cara kita menolak dan menafikan hal-hal yang bisa jadi dan berkemungkinan itu menjadi hal-hal negatif kepada kalian. Sampai di sini, kalau misalnya kalian masih bingung tentang apa yang aku maksud dengan teman-teman yang toksik, keluarga yang toksik, nanti aku bakal jabarin di video selanjutnya. Tapi yang pasti misalnya ketika kalian punya teman yang suka ngeluh itu sudah pasti toksik. Ketika kalian punya keluarga atau saudara yang suka membanding-bandingkan kalian dengan orang lain itu juga toksik. Ketika misalnya kalian punya orang tua misalnya yang suka menuntut kalian di luar dari batas kemampuan kalian itu juga termasuk toksik. Kemudian ketika kalian punya lingkungan yang itu suka banget ngomongin orang lain walaupun bukan kalian yang diomongin itu juga toksik. Terus juga kalau misalnya kalian punya circle pertemanan yang kalian tuh udah berteman lama sama dia, tapi kalian rasa kalian sama dia tuh sama aja gitu, nggak level up dan kalian tuh masih sama aja sama tahun sebelumnya. Kalian tuh nggak sama-sama grow up. Bahkan sebenarnya aku mempercayai sebuah prinsip dalam hidup bahwasanya orang itu siapapun itu orang lain di luar dari diri kita akan datang dan pergi sesuai dengan porsi mereka untuk memberikan support untuk hidup kita. Jadi kalian nggak perlu takut untuk kehilangan siapapun, baik itu teman, baik itu keluarga maupun itu saudara. Karena menurut aku, teman, saudara, keluarga itu semuanya adalah titipan dan suatu saat akan ada masa dan waktu di mana mereka tidak lagi bersama kita karena ya ibaratkan masa tugas mereka sudah selesai. Jadi ibaratkan kalau misalnya kalian punya teman toksik gitu ya dan kalian rasa dia tidak memberikan manfaat support apa-apa ke dalam hidup kalian, anggap saja masa tugas dia berteman dengan kalian sudah selesai dan dia sudah pensiun dan kalian harus membuang dia secepatnya dari hidup kalian. Termasuk juga pikiran-pikiran negatif ya teman-teman, nggak cuma juga teman toksik, keluarga toksik, saudara toksik, tapi juga pikiran yang negatif. Nah itu tadi, semua itu berkaitan seperti rantai setan. Misal contohnya ketika kalian punya teman toksik yang suka mengeluh, otomatis ketika kalian berteman sama dia, kalian bakal mendengar keluhannya. Walaupun kalian nggak ngeluh, tapi kan kalian dengar ada kata-kata negatif dari kata-kata yang ada kata-kata negatif dari keluhan dia yang masuk ke dalam pikiran kalian. Nah, idealnya adalah kalian segera menghindari hal itu dan cari orang atau teman positif yang bisa mensupport kalian dengan kata-kata positif setiap hari karena hal yang positif itu mengundang hal positif lain. Aku nggak bakal capek ngomongin ke kalian tentang yang ini tadi nih, tentang hal positif, teman toksik dan sebagainya. Karena aku rasa aku sudah merasakan manfaatnya, bener-bener merasakan manfaatnya dan ini bener-bener real dari pengalaman aku pribadi. Sekarang aku juga udah nggak takut buat nolak orang, misal contohnya kayak dia itu nolak
temen deket, dia misalnya minjem uang, dan kita nggak perlu nggak enakan terus kita berusaha karena kita nggak enakan terus kita berbohong, kita bilang kita nggak punya uang padahal kita punya uang, yang pada dasarnya kita sebenarnya mau nolak dia untuk minjem. Ya kalian sebenarnya tinggal bilang aja jujur kalau misalnya kalian contohnya nggak punya budget buat minjemin, atau kalau misalnya mau lebih frontal lagi bilang aja kalian nggak punya prinsip nggak minjemin uang ke siapapun. Kalau dari situ dia kalau dari situ dia tersinggung dan dia kemudian nggak mau temenan sama lo, ya bagus lah. Karena sebenarnya itu menciptakan boundaries untuk diri kita sendiri, dan itu menciptakan confidence untuk kita, conviction, agar supaya kita memberikan tameng yang kuat kita untuk kedepannya. Jadi nggak perlu lagi ada rasa nggak enakan, apalagi rasa bersalah kalau misalnya kita mengatakan hal-hal yang itu sudah menjadi prinsip hidup kita. So teman-teman, segitu dulu buat video kali ini. Bye bye.